Saat aku masuk ke perguruan tinggi seni, aku nggak tahu kejutan apa saja yang akan aku alami. Atau bagaimana hal itu akan menjungkir-balikan seluruh kehidupanku selama bertahun-tahun yang akan datang. Suatu hari, aku sedang berjalan di aula dan aku melihat seseorang yang aku kenal. Itu Andy, dan aku belum pernah melihatnya lagi sejak kami masih kecil. Aku sangat senang melihatnya, sehingga aku langsung berlari ke arahnya untuk menyapa. Pada awalnya, aku nggak berpikir dia mengenaliku, karena dia cuma menatapku dengan tatapan dingin di matanya. Aku merasa sangat kecewa. Aku sangat menyukainya saat kami masih kecil. Dan melihatnya berdiri di sana setelah bertahun-tahun membuatku jatuh cinta padanya sekali lagi. Satu hal tentang Andy adalah dia sangat ganteng, tapi dia memiliki sisi yang dingin dan gelap dalam dirinya. Dan terkadang dia bisa sangat pendiam. Itu mungkin karena ketika dia masih kecil, ayahnya gak ada di sisinya. Ayahnya berselingkuh dengan ibunya dan kemudian pergi sebelum dia lahir. Jadi, dia sangat membenci ayahnya. Saat dia berumur 10 tahun, dia dan ibunya pindah. Dan aku nggak pernah melihatnya sejak sampai saat itu di lorong. Semester itu kami mengadakan kelas menggambar kehidupan, dan Andy juga ada di sana. Rasanya seperti takdir, dan aku memutuskan bahwa ini saat yang tepat untuk mencoba mengobrol dengannya dan mungkin mengajaknya kencan. Sahabatku Beth juga ada di kelas, jadi dia menawarkan untuk membantuku. Biasanya di kelas menggambar kehidupan, modelnya adalah orang-orang tua yang keriput. Dan mereka masuk dan berpose telanjang untuk kita, dan itu bisa sangat canggung. Nah, seperti itulah beberapa kelas pertama. Tapi, suatu hari, model baru bernama Trey datang. Aku terkesima. Dia model beneran. Dia punya six pack dan sangat ganteng. Aku nggak bisa berhenti memandangnya. Dia seperti dewa Yunani yang baru saja jatuh dari surga. Setelah kelas pertama dengan Trey sebagai model kami para cewek benar-benar berdoa agar dia menjadi model kami setiap saat. Dia jadi berita hangat minggu ini dan semua orang merayunya. Kami bahkan membelikannya makanan ringan dan minuman karena jujur saja, model menggambar kehidupan ini nggak dibayar banyak. Jadi dia pasti cukup putus asa sampai mengambil pekerjaan seperti ini. Meskipun aku menyukai Andy, aku tetap ikut merayu Trey karena itu menyenangkan. Dan aku bisa melihat itu mengganggu Andy yang diam-diam membuatku bahagia. Aku ingin dia cemburu. Tapi kemudian suatu hari aku memperhatikan cara Beth memandang Trey. Dan aku menyadari dia benar-benar menyukainya seperti aku menyukai Andy. Jadi aku berhenti merayunya dan menawarkan untuk menjadi Cupid untuk membantu Beth mendapatkan Trey. Beth terus-menerus membelikan hadiah dan menulis surat untuk Trey. Tapi dia terlalu malu untuk memberikannya, jadi aku selalu melakukannya untuknya. Suatu hari setelah kelas usai, aku mengejar Trey, tapi dia terlalu cepat. Aku harus berlari sampai ke tempat parkir, tapi aku masih nggak bisa menyusulnya. Sebaliknya, aku bisa melihatnya naik ke mobil sport mewah dan pergi. Aku agak merasa kasihan padanya. Mungkin dia juga bekerja sebagai sopir untuk orang kaya. Tapi tepat setelah aku memikirkan hal itu, dia melewatiku, menurunkan kaca jendela dan bertanya apa aku perlu tumpangan. Aku sangat kaget sampai nggak bisa berkata apa-apa. Aku cuma menggelengkan kepala dan menatap. Aku kaget sekali, aku sampai lupa memberikan surat Beth kepadanya. Setelah dia pergi, aku terus menatapnya. Gak mungkin dia adalah sopir seseorang. Dia mengeluarkan kepercayaan diri dan saat itulah aku menyadari dia pasti orang kaya. Aku berlari kembali ke dalam untuk menemukan Beth dan memberitahunya bahwa mungkin Trey nggak semiskin yang kita kira. Lalu aku menggambarkan mobilnya, dan kamu seharusnya melihat wajah Beth. Itu malah membuatnya semakin bertekad untuk memenangkan hatinya. Keesokan harinya hujan, dan Beth nggak datang ke kelas. Dia bilang dia sakit, tapi memohon padaku untuk memberikan surat itu ke Trey. Seusai kelas, Trey meraih payungnya dan pergi. Hujan benar-benar deras, dan aku nggak punya payung. Tapi aku tahu betapa berartinya ini bagi Beth, jadi aku mengejarnya, memanggil namanya. Aku benar-benar basah kuyup, dan tepat sebelum aku berhasil mencapainya, aku tersandung dan jatuh. Itu sangat menyakitkan, jadi aku berteriak, "Aduh!" Sangat keras. Trey berbalik dan terlihat benar-benar ketakutan. Dia datang berlari untuk membantuku, memberikanku payungnya, dan membawaku ke gedung terdekat. Saat Trey membantuku, Andy lewat. Dia berhenti dan menatap kami berdua, lalu terus berjalan. Bagaimana jika dia salah mengerti apa yang sedang terjadi? Setelah itu, Trey mengantarku pulang, dan aku memberinya surat dari Beth. Lain kali Trey datang menjadi model, dia tetap tinggal setelah kelas dan bertanya apa aku perlu tumpangan lagi. Kemudian dia bertanya bagaimana keadaan kakiku. Itu sangat canggung.
karena Beth berdiri tepat di sebelahku. Dan aku mulai berpikir mungkin Trey suka padaku. Tiba-tiba, Andy muncul di belakang kami dan berkata kepada Trey, "Sudahlah, apa kau di sini cuma untuk menertawakanku? Kamu gak butuh uang ini, jadi berhenti saja." Lalu dia menyerbu sambil marah. Wah, jadi Andy dan Trey saling kenal? Setelah kejadian aneh itu, menjadi sangat jelas kalau Trey menyukaiku. Di kelas dia selalu memposisikan dirinya di depanku, dan dia bahkan mengedipkan mata padaku saat aku sedang menggambarnya. Semester hampir berakhir, jadi suatu hari aku bilang kepada Beth, kita harus beritahu perasaan kita ke orang yang kita sukai. Gimana jika kita nggak melihat mereka lagi? Sekarang atau tidak sama sekali. Jadi pada hari kelas menggambar kehidupan terakhir kami saling mendoakan kami berdua berhasil. Aku ke kamar mandi untuk memeriksa rambutku, dan kemudian aku pergi mencari Andy. Tapi aku nggak bisa melihatnya dimanapun. Aku sedang berlarian mencarinya ketika aku bertemu dengan Beth. Dia juga nggak bisa menemukan Trey. Dan kemudian, kami melihat mereka berdua. Mereka berdiri di luar bersama, dan sepertinya mereka sedang bertengkar serius. Kami berjalan mendekat untuk mencoba dan mendengar apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian Andy pergi. Trey meraih Andy. Dan mereka mulai mendorong satu sama lain. Tapi kemudian tiba-tiba Trey meraih Andy dan memeluknya erat. Beth dan aku saling memandang dan bahkan gak berkata apa-apa. Kami berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Kami telah mengejar dua pria gay. Ini bukanlah akhir cerita. Ini sebenarnya cuma awal dari kisah cintaku yang gila. Nantikan bagian selanjutnya di mana aku cerita ke kalian tentang apa yang terjadi selanjutnya. Di bagian pertama ceritaku, aku sudah cerita gimana aku ketemu pujaan hatiku di masa kecil, Andy. Dan langsung jatuh hati lagi. Dan gimana sahabatku Beth jatuh cinta kepada Trey, model di kelas seni kami yang kami kira miskin, tapi ternyata sangat kaya. Tapi kemudian bencana datang. Tampaknya Trey punya perasaan padaku. Kemudian akhirnya kami melihat Andy dan Trey bertengkar lalu berpelukan. Jadi apakah mereka pasangan gay? Tetap simak untuk mengetahuinya. Setelah momen gila melihat Andy dan Trey berpelukan, Beth dan aku memutuskan untuk istirahat sejenak soal cowok. Kami punya tugas kelulusan untuk dipikirkan dan itu jauh lebih penting. Ya, tugasku berjalan lancar dan setelah lulus, aku melamar kerja di perusahaan media besar sebagai seorang desainer dan aku diterima. Aku bersemangat sekali untuk awal yang baru, tapi di hari pertamaku, coba tebak siapa yang kulihat di lift? Yap, Trey. Untung saja lift itu penuh, jadi dia tidak melihatku. Kemudian aku dikenalkan semua orang yang ada di departemen itu. Dan sungguh mencengangkanku. Andy adalah direktur kreatif kami. Jadi mereka berpacaran dan bekerja bersama? Wah, dan untuk pertama kalinya, Andy betul-betul terlihat senang melihatku dan memintaku untuk bergabung makan siang dengannya nanti. Aku sangat bersemangat menemuinya, tapi merasa sedih dia sudah diambil orang, apalagi gay. Jadi aku harus berusaha dan melihatnya sebagai teman saja. Saat makan siang, kami saling bertanya kabar, lalu kuputuskan langsung mengatakannya. Pagi ini aku lihat cowokmu, keren ya, kalian kerja bareng juga. Andy tampak bingung dan berkata, "Apa?" Jadi aku jelaskan aku telah melihat dia dan Trey dulu berpelukan saat kuliah. Aku asumsikan mereka pasangan, terutama karena mereka terus saja bertengkar bak kekasih. Menurut Andy ini lucu sekali, lalu dia memberitahuku kenyataannya. Bahwa Trey adalah kakak tirinya. Ternyata Andy adalah buah dari sebuah perselingkuhan. Ayahnya adalah pria beristri dengan putra berusia 3 tahun, yaitu Trey. Dan ayahnya berselingkuh dengan ibu Andy. Saat ayahnya tahu dia membuat ibu Andy hamil, dia mencampakkan mereka. Dan gak pernah mengunjungi atau bahkan mengirimi mereka sepeser pun meski kaya raya. Beberapa tahun lalu, ayah Andy dan Trey meninggal. Dan jelas ia mewariskan semuanya untuk Trey. Semua uangnya, mobilnya, dan tentu saja perusahaannya. Andy gak dapat apa-apa. Trey dan ibunya tahu soal Andy, dan Trey sebenarnya ingin menjalin hubungan yang baik dengan saudara tirinya. Tapi setiap kali Trey mencoba mendekati Andy, dia mengacuhkannya. Dia benci sekali dengan ayahnya dan gak mau ada hubungan apapun dengan keluarga Trey. Jadi setelah tak terhitung berapa kali mencoba, Trey akhirnya memutuskan mengambil pekerjaan model lukis hanya untuk jadi lebih dekat dan bisa bicara dengannya. Akhirnya mereka menyelesaikan drama keluarga mereka dan Trey menawari Andy separuh saham di perusahaannya dan sekarang mereka adalah pemilik bersama. Jadi semua berjalan lancar untuk mereka, yang artinya Andy bukanlah gay. Itu seperti hari terbaik dalam hidupku. Aku mendapat pekerjaan impianku dan aku bisa ketemu Andy lagi tiap hari. Setelah terbuka padaku mengenai segalanya, Andy jadi bersikap lembut dan lebih perhatian terhadapku. Segera kami mulai makan siang bersama tiap hari. Dan suatu hari aku membuatkannya sandwich yang ibuku biasa buatkan saat kami masih kecil. Dia ingat dan tersenyum.
dan kami mulai mengenang hari-hari indah di masa lalu. Aku bahkan bawa beberapa foto lama kami sedang main di halaman belakang rumah orang tuaku. Dia bilang betapa lucunya kami dulu. Kemudian suatu malam dia bertanya padaku apa aku mau pergi nonton konser dengannya. Apakah ini kencan? Aku bisa tahu kalau dia juga menyukaiku, tapi dia masih belum bertindak. Sepanjang konser aku terus menatapnya, tapi dia bersikap malu-malu dan pura-pura tidak memperhatikan. Sementara itu, Trey benar-benar gak tahu kalau ada sesuatu di antara aku dan Andy. Karena sejak aku bekerja di perusahaan, dia terus berusaha mendapatkanku. Suatu ketika kami sedang rapat dan di depan semua orang dia bilang padaku betapa aku tampak cantik hari itu. Sungguh membuat malu. Lalu ada malam di mana aku sedang lembur. Dan dia menyelinap di belakangku lalu mulai memijat leherku dan berkata aku bekerja terlalu keras. Aku benar-benar panik, tapi aku nggak bisa berkata apa-apa karena aku nggak ingin membuatnya kecewa. Lagi pula dia cuma bersikap manis dan belum ada hubungan resmi antara aku dan Andy. Jadi aku nggak bisa menyuruhnya menjauh. Tapi kemudian suatu hari, Trey mulai menggodaku di depan Andy. Dia berkomentar tentang bagaimana gambarku tentang dia selalu jadi gambar hidup terbaik di kelas. Dan bercanda kalau dia akan jadi model untukku lagi kapan-kapan kalau aku mau. Nah, itu jadi trik yang berhasil. Setelah itu, Andy memberi lebih banyak perhatian. Dia pasti sudah tahu kalau Trey tertarik padaku, jadi dia putuskan untuk ikut permainan dan mencoba mengalahkannya. Kalau saja dia tahu, dia nggak perlu berusaha keras. Aku sudah jatuh hati padanya. Tapi aku nggak bisa hentikan yang terjadi selanjutnya. Di satu akhir pekan, kami mengadakan trip keakraban perusahaan dan bermain paintball. Aku akhirnya ada di tim yang sama dengan Trey dan Andy di tim lainnya. Pada satu waktu, Andy sedang menuju arah kami, dan Trey menyuruhku membidiknya. Tapi aku nggak mau menyakitinya, jadi aku berpura-pura nggak mendengar Trey. Lalu Andy mengedip padaku dan bilang terima kasih. Dan Trey tahu itu, dan langsung jadi marah. Dia mendorong Andy dan menuduhnya curang dalam permainan. Dan beberapa menit kemudian mereka berguling-guling berkelahi dalam lumpur. Trey menyuruh Andy untuk menjauhiku dan berkata dia hanya memanfaatkanku supaya timnya menang. Lalu Andy cuma tertawa dan berkata dia lebih memilih untuk berada di timku. Berhentilah menggodanya. Dia itu nggak tertarik pada muka, akulah yang disukainya. Kemudian Trey mendorong Andy menjauh. Kemudian masuk ke mobil dan meninggalkan kami. Aku hanya berdiri di sana berusaha agar nggak menangis. Ini serius. Dua bersaudara sedang berkelahi karena aku. Dan walaupun Andy lah yang kusukai, aku nggak sanggup menyakiti Trey seperti ini. Ditambah mereka berdua adalah bosku. Benar-benar situasi yang parah. Sejak hari itu ada ketegangan yang dingin dan mematikan di kantor. Kapan saja mereka berdua berada dalam satu ruangan. Sungguh tak tertahankan, mereka beneran saling mengacuhkan. Dan kapanpun kami ada rapat, Trey akan menolak semua proyek atau ide yang diajukan oleh Andy. Perusahaan bahkan mengalami beberapa kerugian finansial karena Trey sangat meremehkan ide bagus Andy. Ini sungguh gak baik. Apa mereka memang memilih untuk merusak hubungan mereka dan menempatkan perusahaan dalam bahaya hanya untuk sebuah cinta segitiga yang bodoh? Karena aku gak peduli seberapa besar aku sungguh mencintai Andy. Gak mungkin aku bisa memacarinya tanpa membuat Trey patah hati. Dan makin mengacaukan ini semua. Jadi pada akhirnya kuputuskan akulah yang pergi. Sebelum semuanya makin runyam. Aku berhenti kerja, memutuskan komunikasi dengan semua temanku di kota itu dan pindah ke kota baru untuk mulai lagi dari awal. Tetap ikuti bagian selanjutnya di mana aku akan ceritakan pada kalian tentang kehidupanku di kota yang baru. Kalian gak akan percaya apa yang terjadi berikutnya. Jadi, supaya kamu gak ketinggalan apa yang terjadi di bagian terakhir ceritaku, aku akhirnya lulus dan memulai pekerjaan impianku. Tapi, malah ketemu Andy dan Trey di hari pertama kerja. Aku mengetahui ternyata mereka berdua adalah saudara tiri dan mereka berdua menjalankan perusahaan tempatku bekerja. Meskipun aku masih sangat suka Andy, segera semua jadi jelas bahwa mereka berdua suka padaku. Dan aku gak mau ada di antara dua bersaudara itu. Jadi, aku berhenti kerja, mengemas koper, lalu mencoba mulai awal yang baru. Aku pindah ke kota lain dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Awalnya sungguh berat karena aku rindu sekali teman-temanku dan aku sangat merindukan Andy. Beruntungnya kudapatkan pekerjaan di sebuah galeri mewah di pusat kota. Dan di sanalah aku bertemu Lian, ketua timku. Lian itu tipe orang yang sangat menginspirasi. Dia sosok yang kuat dan mandiri dan aku merasa beruntung bekerja dengannya. Dia sungguh merangkul dan menjagaku, seperti layaknya kakak. Di minggu pertamaku kerja, cewek-cewek yang kerja di sana memperlakukanku seperti asisten pribadi mereka. Mereka membuatku hujan-hujanan membelikan mereka kopi, lalu pernah salah satu cewek tadi mengeluh kalau aku salah membelikannya susu almond bukan susu gandum.
Dan dia beneran menyuruhku balik, beli kopi yang baru. Untung saja Lian tahu saat itu semua terjadi, dan setelahnya dia mulai memarahi cewek tadi karena memperlakukanku seperti itu. Ada juga cowok namanya Daniel ini yang cukup menjengkelkan. Dari sejak pertama aku bertemu dengannya, dia menggodaku. Tapi sudah jelas kalau dia itu bukan cowok yang sopan. Nyatanya, aku kemudian gak sengaja mendengar dia tertawa dengan para cowok di kantor. Dan mereka sedang mengoloknya bahwa dia kalah taruhan karena aku bilang gak saat dia mengajakku kencan. Aku terluka sekali seseorang sampai menjadikanku taruhan seperti itu. Jadi kutemui Lian dan mengadu. Dia langsung bicara pada Daniel dan beritahu kalau dia gak akan berbuat seperti itu lagi dalam waktu dekat. Lalu dia berkata dia akan selalu ada jika ku butuh bantuan. Setelah itu, aku mulai paham ritme kerja di galeri. Dan dengan cepat lupa akan drama cinta segitiga itu. Tim kami akan dapat proyek besar. Dan kami bermitra dengan perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan kami. Aku sangat bersemangat dan sangat ingin membuat Lian terkesan dengan hasil kerjaku. Aku bahkan menawarkan untuk pergi dengannya ke bandara untuk menjemput para pria dari perusahaan mitra. Ya, kamu gak akan percaya ini. Ternyata, orang-orang yang kami jemput adalah Andy dan koleganya. Aku merasa sangat canggung dan awalnya aku berpura-pura gak tahu siapa Andy. Tapi dia terus menarikku ke samping, berusaha bicara denganku. Lian memandangku aneh, lalu dia bertanya apakah aku mengenalnya. Jadi kukatakan saja kalau kami ini teman sekelas saat kuliah. Aku gak bisa mengatakan yang sebenarnya. Perjalanan di mobil bahkan lebih canggung lagi, tapi untung saja Lian membuat percakapan tetap mengalir. Malahan, dia kelihatannya sangat bersemangat untuk ngobrol sama Andy. Kami akhirnya menurunkan mereka di hotel dan aku merasa lega. Segera setelah kami beranjak pergi, Lian menoleh padaku dan mengedip. Lalu dia bilang menurutnya Andy sangat tampan. Dia ingin tahu apakah dia masih single. Lalu pada intinya dia mohon padaku untuk menjodohkan mereka. Apa aku punya pilihan lain? Dia sudah berkali-kali membantuku. Jadi paling gak ini yang bisa kulakukan. Pada dasarnya aku hutang budi padanya. Namun, aku gak bisa menghapus perasaan yang gak asing ini. Aku masih mencintai Andy. Bagaimanapun, aku berusaha menjauhkan perasaan itu dan membantu Lian mendapatkan perhatian Andy. Di rapat bersama pertama kami, aku terus memuji Lian, mengatakan betapa pintar dan luar biasa dirinya. Aku bahkan pura-pura kalau ideku itu miliknya, hanya untuk membuat Andy terkesan. Dan untuk melengkapinya, aku mengatur makan malam untuk kami bertiga. Lalu kirim pesan ke mereka berdua bahwa aku lagi sakit. Tapi Andy gak mempercayainya. Dia mendatangiku suatu hari sehabis kerja dan menyuruhku menyerah saja. Aku sedang berjalan ke mobilku dan dia sudah menungguku. Dia bilang aku harus berhenti berusaha menjodohkannya dengan Lian. Karena akulah yang dia cintai. Dan dia tahu aku juga masih mencintainya. Aku panik dan mendorongnya menjauh. Aku bilang padanya aku sudah punya pacar dan sudah bahagia sekarang. Dan tepat saat itu ada Daniel sedang lewat. Aku gak tahu apa yang kupikirkan. Tapi ku berlari ke arahnya dan menggandeng tangannya lalu berkata, "Ayo pergi sayang." Lalu aku jalan dengan Daniel ke mobilnya supaya Andy mempercayaiku. Daniel benar-benar terkejut, tapi dia nggak protes sama sekali. Dia menyukainya dan hanya tertawa saat aku berkata, "Oh, jadi akhirnya kamu tertarik padaku, ya?" Aku tahu Andy sedang memperhatikan kami. Jadi dengan segan aku naik mobil Daniel supaya terlihat sungguhan. Tapi itu adalah suatu kesalahan. Segera saat pintu ditutup, Daniel mulai membelai rambutku, lalu pahaku, dan kemudian dia maju untuk menciumku. Aku harus bertahan karena ada Andy di dekat situ. Tapi saat aku tahu situasinya sudah aman, ku tampar muka Daniel, ku bilang kalau dia itu cabul. Kemudian aku lari keluar mobil sambil menangis. Dalam perjalanan ke mobil, aku menabrak Lian. Jelas, tampak aku sedang kesal. Tapi anehnya, dia kelihatannya gak merasa terganggu. Dia bahkan gak bertanya padaku apa yang salah. Dia cuma menyeringai padaku, memberi tatapan gak suka. Aku gak bisa berhenti memikirkannya sepanjang perjalanan pulang. Dia pasti sudah melihat Andy dan aku mengobrol dan mengira kami bersama. Ya, pasti seperti itu. Karena semenjak malam itu, dia memperlakukanku dengan buruk. Dia terus menyuruhku, membentakku atas hal yang tidak kulakukan. Dan membuatku kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang awalnya gak ditugaskan padaku. Aku sangat dipermalukan, sebab cewek lainnya di kantor semuanya tertawa di belakangku, membicarakan kalau aku ini bukan lagi peliharaan bos. Bahkan Andy bersikap dingin terhadapku. Aku merasa begitu terluka, tapi ini salahku sendiri. Aku telah menolaknya. Kemudian di bulan itu, tim kami mengadakan pesta di rumah Daniel. Andy dan koleganya juga diundang, tapi aku tahu dia nggak akan datang. Dan memang tidak. Aku merasa sangat sedih dan hendak mengambil mantelku dan pulang saat Daniel mendatangiku dengan minuman di tangannya.
Dia berikan padaku dan bilang sepertinya aku butuh kembali ceria. Ku terima minuman itu dan langsung menenggaknya habis. Tapi setelahnya, aku merasa sangat aneh. Aku pusing sekali dan gak bisa berpikir jernih. Lalu, aku langsung pingsan. Apa yang sedang terjadi? Di bagian ketiga ceritaku, aku mulai kerja di galeri seni di mana aku mengenal Lian, ketua timku. Semuanya lancar sampai kami mulai mengerjakan proyek besar bersama mitra, yang tentu saja ternyata adalah Andy. Lian minta aku menjodohkannya dengan Andy yang sudah kucoba, tapi gagal. Lalu Lian mulai memperlakukan aku dengan buruk. Kemudian kami mengadakan pesta tim, di mana kolegaku Daniel memberiku minuman, yang mana jadi hal terakhir yang kuingat sebelum pingsan. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan, tapi saat aku berangsur siuman, aku sadar sedang berada di tempat tidur. Aku hampir nggak bisa gerakan badan, dan semuanya buram. Aku mencoba bangun, tapi aku merasa letih. Aku harus pegangan ke furniture untuk menuju ke pintu. Saat aku berhasil sampai lorong, kulihat Daniel dan dia menyeretku kembali ke dalam. Bilang, "Kau pikir kau akan pergi kemana?" Dia mendorongku ke tempat tidur, dan saat aku berusaha melawannya, dia berkata, "Gak usah coba-coba, kamu gak akan bisa kabur. Aku sudah taruh sesuatu di minumanmu, jadi kamu sekarang jadi milikku." Aku berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan melarikan diri, tapi dia memegangi pergelangan tanganku lalu mengunciku di lengannya. Aku terlalu lemah untuk melepaskan diri, jadi kugigit tangannya. Dia mundur lalu mendorongku jatuh ke bawah lagi dan berkata, "Oke, berhenti main-main." Lalu dia merobek kemejanya dan mulai mendekatiku. Aku berteriak saat ku dengar bunyi debrakan keras. Seseorang merubuhkan pintunya. Aku mendongak untuk melihat tepat di saat Andy dan koleganya menghambur masuk dan memukul Daniel. Gak pernah aku selega ini ketemu Andy seumur hidupku. Aku merasa sangat aman. Aku benar-benar pingsan karena kelelahan. Saat aku terbangun lagi, aku berada di tempat tidur di rumah sakit dan Andy duduk di sebelahku tertidur. Aku gak mengerti apa yang terjadi padaku. Jadi aku bangkit untuk mencari dokter. Saat itulah aku melihat kolega Andy duduk di koridor. Dia terlihat sangat senang melihatku sudah sadar dan cerita dia baru saja dari kantor polisi. Dia menyuruhku duduk dan dia akan memberitahuku semuanya. Jadi, ternyata Lian memata-mataiku dan Andy pada hari itu di parkiran mobil. Dia dengar Andy berkata kalau dia mencintaiku dan ini membuatnya marah sekali. Dia juga tahu kalau Daniel sangat menyukaiku, jadi dia putuskan untuk menyusun rencana dengannya. Jika Daniel bisa dapatkan aku, maka Lian bisa berusaha mendapatkan Andy. Lian adalah orang yang membubuhi minumanku dan memberikannya ke Daniel untuk diberikan kepadaku. Lalu saat aku mengeluh pusing, Daniel membawaku ke ruangannya, jadi nggak ada seorang pun melihatku. Untungnya, kolega Andy lihat dan curiga, jadi dia membuntuti dan lihat Daniel menghampiri Lian, mengatakan, "Misi selesai, terima kasih Bu Ketua, dia sudah kudapatkan, pasti akan saya balas jasa Anda segera." Jadi, kolega Andy menelpon Andy dan memberitahunya sesuatu yang sedang janggal terjadi. Saat Andy tiba, semua orang sudah pergi dan koleganya menunggu di luar. Mereka harus membobol rumah Daniel, dan mereka masuk di waktu yang tepat untuk menangkap Daniel sebelum dia melakukan hal buruk terhadapku. Mereka segera menelpon polisi dan membawaku ke rumah sakit. Dan makin mengejutkan lagi, Lian dan Daniel keduanya ditangkap karena memberiku obat. Tentu saja mereka kini menjalani masa hukuman. Mereka berdua dapat 5 tahun penjara sebab mereka pakai ketamin untuk dicampur ke minumanku. Pantas saja aku merasa gak karuan. Andy dan koleganya telah menyelamatkanku. Aku ingin kembali dan berterima kasih ke Andy, jadi aku balik ke kamar inapku. Andy sudah bangun sekarang dan aku hendak minta maaf padanya atas segalanya. Lalu tiba-tiba dia mulai memarahiku. Dia bilang aku ini egois dan mengakibatkan begitu banyak masalah untuknya dan yang lainnya. Lalu dia bilang kalau aku gak mencintainya, kenapa aku gak bilang saja padanya? Koleganya mendengarnya berteriak, lalu masuk ke dalam menyuruhnya meninggalkanku untuk istirahat. Andy pergi dengan marah dan aku hanya tertunduk di sana menangis. Apa yang sudah kulakukan? Aku boleh keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian. Dan ku coba menelponnya berkali-kali, tapi dia gak pernah angkat. Aku akhirnya tahu kalau dia mundur dari proyek dan sudah pulang. Aku gak tahan dia mengabaikanku seperti ini. Jadi ku kemasi semua barangku dan terbang kembali ke kota lamaku untuk berusaha bicara dengannya. Segera setelah aku mendarat, aku langsung menuju kantornya. Tapi dia gak hiraukan aku. Meskipun aku lari mengejarnya dan memanggil-manggil namanya. Aku merasa seperti orang bodoh. Lalu duduk di sebelah koperku, hampir saja menangis. Akhirnya dia berhenti berjalan.
membalikan badan dan bertanya apa yang kuinginkan. Dia memberiku kesempatan untuk bicara dan kukatakan padanya aku masih mencintainya. Dan selalu begitu. Tapi aku nggak mau merusak hubungannya dengan Trey. Jadi itulah kenapa aku pergi. Dia cuma memandangku, lalu kemudian dia mulai berjalan pergi. Beberapa orang berhenti untuk menyaksikan. Aku nggak percaya ini. Tapi dia balik badan lagi dan berkata, "Ayo, berdiri dari trotoar, ikut aku." Aku nggak tahu dia akan kemana, tapi aku mengikutinya. Dia mulai jalan ke arah taman dan akhirnya berhenti dekat bangku di mana kami biasa makan siang bersama. Dia bilang aku sangat menyakitinya dan nggak tahu apa dia bisa mempercayaiku lagi. Aku nggak tahan lagi. Kuraih tangannya dan berkata, "Kumohon Andy, aku mencintaimu saat kita masih kecil. Kamu satu-satunya orang yang kuinginkan untuk bersama." Aku menunggunya merespon, tapi dia hanya memandangku. Lalu tiba-tiba dia menggapaiku dan mendekapku di pelukannya, lalu berkata dia nggak akan pernah mau kehilangan aku lagi. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Nah, kalau saja kamu tak memutus komunikasi dengan semua orang termasuk sahabatmu Beth, kamu pasti tahu kalau dia dan Trey sekarang pacaran. Jadi, nggak perlu merasa nggak enak soal Trey. Dia sedang jatuh cinta." Wow! Aku sangat senang mendengarnya. Semua berjalan lancar persis seperti apa yang Beth dan aku inginkan sejak zaman kuliah. Hanya saja butuh waktu yang lamanya minta ampun untuk sampai di titik ini. Inilah saat ceritaku berakhir. Aku dan Andy resmi menjadi pasangan. Dan aku nggak pernah sebahagia ini. Tentu saja aku berhenti dari galeri seni dan sekarang tinggal bersama Andy. Kami saat ini sedang merencanakan pernikahan ganda bersama Beth dan Trey. Aku membayangkan pernikahan di hutan impian penuh dengan bunga. Tapi Beth ingin pernikahan di pantai yang payah. Jadi kami terus berdebat soal ini. Semoga pasangan terbaik yang menang. Ya kan? Hai teman-teman, aku Alex. Seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, ya, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tuaku sepulang kerja tanpa dia. Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti. Dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol, seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, "Begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan." Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran, atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan? Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya, jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah, rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. "Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki." Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya.
Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar, kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya, saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, "Dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri." Matthew menjawab, "Tahukah kamu, kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu." Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain. Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan, aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain. Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. "Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan?" Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru, "Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu." Dia menatapku sambil heran dan tergagap. "Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh." Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, "Apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut?" Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya, dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya, aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Ya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter.
Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar beruntung kawan. Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk? Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku. Aku dikelilingi oleh para wanita, tapi tak satu pun pria. Ini pasti sebuah kutukan karena rumah tangga kakek nenekku berantakan. Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total. Jadi ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria. Mereka mengira semua pria itu berbahaya dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok. Ngomong-ngomong, aku Gemma dan adikku adalah Lesi. Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang. Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak. Kebanyakan temanku laki-laki, tapi tentu saja keluargaku tak tahu itu. Kapanpun aku bicara soal temanku, aku pura-pura kalau mereka itu perempuan. Kalau tidak, mungkin ibu akan membunuhku. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki, dalam hal cinta itu cerita yang berbeda. Aku sebenarnya cukup pemalu soal itu. Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku, karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku, aku tak percaya padanya. Tapi pernah sekali saat di SMA, aku hampir percaya ke satu cowok. Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku dan bahkan rela mati untukku. Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang, menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya. Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku. Saat ibu memorgokinya, ibu menyiram seember air padanya dan dia langsung lari kabur. Jelas saja, dia tak mau mati untukku kalau begitu. Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku. Tapi, aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup. Jadi, kurasa ibu dan nenekku benar. Laki-laki itu sekelompok pembohong. Tapi, selalu ada pengecualian. Dan pengecualianku ini adalah Brad. Oh, Brad yang menawan. Aku bertemu dengannya di toko kaset. Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama. Aku terpesona saat pandangan pertama. Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku. Aku hampir tak bisa melihat. Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati. Selebihnya adalah sejarah. Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Dan akhirnya, kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah. Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia, termasuk nenek dan ibuku. Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau. Segera saat dia masuk ke rumah kami, dia memberi nenekku pelukan dan berkata, "Kamu pasti ibu Gemma. Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya." Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata, "Hai Lesi, kau bahkan lebih cantik daripada di foto." Tapi kemudian tentu saja Lesi muncul dan kesadaran muncul di wajah Brad. Dan dia tertawa dan berkata dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik. Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya. Dan Brad cuma mengedip padaku. Astaga, dia licik sekali. Hahaha. Di tengah-tengah makan malam, saat Brad pergi ke kamar mandi, kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mereka masukkan dalam makanannya? Aku sama sekali tak percaya pada mereka dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata, "Tidak ada apa-apa sayang." Kucicipi kentang tumbuk Brad dan rasanya sangat asin. Kutanya mereka kenapa melakukan itu. Dan nenek berkata, "Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain." Sayang, mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur. Saat Brad kembali, nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya dan dia mengatakan, "Itu enak sekali, terima kasih. Aku suka Anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam. Sangat menonjolkan rasa alami dari kentangnya." Itulah cowokku. Bagus, Brad. Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka. Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad. Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas. Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu. Ibu jelas ingin menakutinya, tapi dia tak terpancing. Ia hanya menyendok dan menyisihkannya di meja. Lalu setelah makan malam, nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya merokok setelah makan. Dan dengan sopan dia menolak. Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya. Saat kami selesai makan, Lesi naik ke kamarnya. Tak lama, nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar. Jadi mereka keluar untuk memeriksa.
biar kulihat wajah frustasi mereka karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad. Jadi mereka pasti keluar untuk berunding. Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka. Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam dan ku dengar seseorang menendang rubuh pintu dapur. Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran. Memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik. Ya Tuhan, aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi. Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri di sana mematung di tempat. Aku sangat ketakutan. Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku dan hampir melompat kaget. Tapi untungnya itu cuma Brad. Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin. Kemudian ia hendak meninggalkanku di sana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini. Tapi aku sangat ketakutan, sampai aku hanya memeluknya erat dan mulai terisak. Tiba-tiba lampu menyala. Setelah merasa silau sebentar, kulihat ibu dan nenekku berdiri di sana tepat di depanku. Nenekku berteriak, "Siapa kamu?" Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan. Jadi aku mendongak ke arah Brad dan melompat. Itu bukan Brad, itu cowok asing. Aku lari ke arah ibu dan berkata, "Dia perampok, dia membawa senjata." Nenekku hanya tertawa dan berkata, "Tak ada perampok, bodoh. Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu. Kami ingin melihat seberapa berani dia." Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur. Dan di sanalah Brad berada, meringkuk di bawah meja. Sungguhan, apa yang ibu dan nenek harapkan darinya untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini? Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya. Tapi tunggu, siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, "Sebenarnya aku Chris, pacar Lacey." Ibu dan nenek terlihat sangat kaget. Ibu berteriak ke arah lantai atas, "Lacey, turun ke bawah sini sekarang." Ya, ini canggung. Ternyata Chris dan Lacey sudah pacaran diam-diam selama setahun. Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan. Aku tak percaya ini. Aku melirik Lacey. Selama ini aku kira gadis muda ini lugu. Dan di sanalah dia sedang membaca di kamarnya. Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura menjadi orang yang sungguh percaya dengan apa yang ibu dan nenek katakan. Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami. Sangat bijaksana daripada aku. Meskipun tak bisa disangkal kalau Chris adalah laki-laki yang baik. Segera setelah lampunya padam, dia menyembunyikan Lacey di pojokan. Dan turun untuk memeriksa dan mengurusku tanpa khawatir tentang bahayanya. Kasihan Brad, dia tak lolos tes ini. Tapi aku tak bisa menyalahkannya. Dan untuk ibu dan nenekku, mereka sangat terkejut. Mereka bahkan tak bisa bicara. Lacey meminta mereka untuk menerima Chris dan memberi mereka izin untuk berpacaran. Tapi ibu dan nenek hanya mengacuhkannya dan pergi ke kamar mereka. Setelahnya, Chris sering datang. Tapi ibu dan nenekku mempermalukannya sama seperti mereka telah mempermalukan Brad. Selalu mengetesnya. Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis untuk melihat seberapa pintar dia. Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu ke ponsel Lacey pura-pura jadi laki-laki lain untuk melihat seberapa cemburu dia. Tapi dia tak terpancing. Dia dan Lacey adalah pasangan yang solid. Kasihan Chris dan Brad. Mereka tak bisa istirahat sejenak. Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut dan Chris itu adalah licik. Dan mereka sangat kasar pada mereka. Aku sadar tak ada pria manapun yang bisa memuaskan mereka. Masa lalu mereka masih menghantui mereka dan prasangka mereka sangat ekstrim. Tapi tak peduli, mereka benci pacar kami. Lacey dan aku tak akan menyerah. Ulang tahun nenek tiba. Aku dan Lacey mengatakan kami punya hadiah besar untuknya. Respon nenek yaitu, "Gadis-gadis, satu-satunya hadiah yang kuinginkan sekarang adalah agar kalian berdua campakkan pacar kalian. Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang." Lacey tersenyum dan berkata, "Tentu Nek, apapun untuk nenek." Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan dan berkata, "Tapi Nek, aku akan punya bayi dengan Chris. Tapi jika ini akan membuat nenek senang, aku akan memutuskannya dan membesarkan bayi ini sendiri. Seperti nenek membesarkan ibu, dan sebagaimana ibu membesarkan Gemma dan aku." Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan. Dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aku melanjutkan. "Brad dan aku juga akan putus. Meskipun aku ingin kalian tahu, aku sangat mencintainya. Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku, aku akan melakukannya. Karena kalian selalu mengatakan, pria itu racun. Bahkan
Aku memutuskan akan menjadi seorang birawati. Aku akan berhenti sekolah dan aku akan berangkat ke biara minggu depan. Saat ini, ibu menitikkan air mata dan meraih tanganku dan mengatakan, "Sayang, jangan memilih jalan yang begitu sepi. Tetaplah bersama kami." Nenekku juga menangis dan memeluk Lesi. "Sayang, jangan bodoh. Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah. Chris adalah laki-laki yang luar biasa. Jangan dengarkan aku. Dia itu hebat. Aku sangat menyesal." Jadi, begitulah. Lesi dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad. Dan kami sangat berbahagia. Ibu dan nenek sudah menerima mereka. Dan aku berani mengatakan mereka bahkan baik pada Chris dan Brad. Tapi ada satu masalah kecil. Bagaimana Lesi akan menjelaskan fakta bahwa perutnya tak akan membesar? Ting ting. Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang. Itu pasti turun-temurun di keluarga kami. Doakan kami ya. Hey, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku, lalu dia berkata, "Majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan?" Kemudian anak lainnya mengatakan, "Kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa?" Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla. Dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, "Apa yang sedang kau dengarkan?" Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. "Apa ini?" "Sejenis nyanyian mantra." Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. "Apa?" "Itu biasku. Rap monster menyemburkan api." Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja, karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas,
Tiap kali ku bicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, "Ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana?" Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, "Tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya." Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku, tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang Army? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya Army yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Craig. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Craig berkata padanya, "Oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga." Kayla nampak tersinggung dan berkata, "Kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini." Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, "Apa kamu tak keberatan dengan ini?" Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang giliranku." Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop." Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah, wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, "Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga." Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, "Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik." Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan.
Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan, dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, "Sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry." Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. "Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes." Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop, tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, "Lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku." Aku sangat senang. Aku menitikkan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak, dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu Carl lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, "Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku." Tentu saja dia setuju, maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite. Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim." Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang.
Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Carl untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela, tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Ellie terkekeh lalu berkata, "Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya." Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan, boom! Lampunya mati. Seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Ellie mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu Kar dan Ellie soal itu, Ellie bilang itu aneh karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya. Dan sebotol Gatorade Kar juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl, dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja. Dan tentu saja, kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit." Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami. Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara.
Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Ellie, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku, "Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang." Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya, kemudian memandangku lama, dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku, maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat, tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati, jadi aku berseru. Aku memberi izinku, aku kakak laki-lakinya. Saat gadis itu bertanya siapa aku
Nah, aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. Jadi, siapa kamu? Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab, aku Kelvin, kakakmu. Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu. Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya. Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Ali sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan oh, pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak, tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku, dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah. Dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Kukatakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah, dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali, mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang, tapi aku tak keberatan sama sekali. Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka. Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Cherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh, dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu.
Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf. Aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku, namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku. Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting, dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. "Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh." Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki, jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu, "Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan." Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi. Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. "Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya." Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Bel karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban. Jadi aku bertanya padanya, "Jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu?" Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan? Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di Jalan Sherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, "Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu." Jadi setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu. Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Doakan aku berhasil.